Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran geografi kelas 12 SMA Negeri 1 Ngadiluwe. Anak-anakku sekalian, pada materi geografi yang pertama ini kita akan membahas tentang pola keruangan desa dan kota. Pola keruangan desa dan kota ini yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang pola keruangan desa. Pola keruangan desa dapat diketahui melalui pengertian dari H. Bintarto tentang desa itu seperti apa. Kemudian yang kedua dapat diketahui juga pengertian dari desa dari Paul Halandis. Sedangkan desa sendiri berdasarkan bahasa itu berasal dari kata desi. Desi yang artinya tanah kelahiran. Jadi kalau kita menyebut kata desa itu identik dengan tanah kelahiran anak-anak sekalian, di mana anak-anak sekalian dilahirkan di tempat itulah disebut sebagai desa. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk bisa disebut sebagai desa itu harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama harus mempunyai wilayah, yang kedua harus mempunyai tata pemerintahan, dan yang ketiga harus mempunyai masyarakat. Jadi 3 syarat tersebut apabila tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai desa. Kemudian di beberapa wilayah Indonesia untuk menyebut nama desa, terutama menggunakan bahasa daerah itu berbeda-beda. Contoh, kalau di Bali menyebut nama desa dengan sebutan Banjar. Kalau di Pulau Jawa menyebut nama desa dengan sebutan deso atau deso. Kemudian kalau di Sulawesi menyebut nama desa dengan sebutan Wanus. Kalau di Sumatera kebanyakan menyebut nama desa dengan sebutan Nagari. Anak-anakku sekalian, kehidupan di desa itu berbeda sekali dengan kehidupan di kota. Di desa rata-rata orang masih memegang teguh adat istiadat. Jadi adat istiadatnya itu masih dipegang teguh. Yang kedua, biasanya di desa itu kekerabatannya sangat kuat. Kemudian alamnya kalau di desa itu jarak antar rumah itu masih ada tanah-tanah kosong yang berupa pekarangan. Ini akan sangat berbeda sekali dengan di kota. Kalau di kota hampir untuk tanah-tanah pekarangan itu sudah habis atau berkurang, digunakan untuk kepentingan atau digunakan sebagai tempat-tempat kegiatan masyarakat yang lain, baik itu perumahan maupun pemukiman maupun perkantoran ataupun tempat perbelanjaan. Terus kemudian rata-rata di desa itu mata pencariannya homogen. Maksudnya homogen itu sejenis. Misalnya kalau di desamu itu kebanyakan mata pencariannya adalah bertani, maka kebanyakan seluruh penduduk desa itu bertani. Misalnya di tempat tinggalmu mata pencariannya kebanyakan membuat gula merah, maka itu termasuk industri rumahan. Kebanyakan masyarakat di situ membuat industri gula merah. Ada juga mungkin di desa yang mata pencariannya membuat industri tahu ataupun tempe ataupun kerupuk. Lah, itu juga termasuk mata pencarian yang homogen. Berbeda sekali dengan yang di kota. Kalau di kota itu berbagai macam tipe mata pencarian masyarakatnya. Dari mulai pegawai negeri, TNI, Polri, pegawai swasta, bahkan sampai juru parkir itu pun ada. Saya yakin kalian kalau pergi ke kota akan mengetahuinya.
berbagai macam jenis mata pencarian penduduk di desa. Demikian video singkat ini, semoga dapat sedikit memberikan pemahaman Anda, siswa sekalian, tentang pola keruangan desa. Berikutnya, saya akan mengirimkan link untuk latihan kuis soal-soal tentang desa. Anda isi karena itu nanti akan masuk dalam proses penilaian. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.